Nadia, hari ini kita mau bahas pemikiran ekonomi Islam modern ya. Iya Aini, seru banget karena kita mulai dari tokoh-tokoh besarnya. Nadia, tadi aku baca ulang materi tentang mazhab Iqtisad Duna. Keren banget pemikiran tokoh-tokohnya. Iya Aini, apalagi Bakir As-Sadr dan Mahmud Talebani, dua tokoh yang sama-sama kritis dan progresif. Bakir As-Sadr itu unik ya, dari kecil udah jenius dan tumbuh dalam lingkungan ulama besar. Iya, Dan karir intelektualnya cepet banget. Di usia 20 tahun, beliau sudah jadi mujtahid. Karya-karyanya juga luar biasa, seperti Iqtisad Duna, Falsafatuna, Al-Bank Al-Ribawi, dan banyak lagi. Dan Iqtisad Duna itu yang membuat namanya dikenal sebagai pelopor ekonomi Islam kontemporer. Aku paling suka bagian ketika beliau bilang bahwa ekonomi Islam itu mazhab, bukan ilmu. Iya, lalu konsep kepemilikan multijenis pribadi, publik, dan negara. Menurutnya ketiganya harus seimbang. Dan beliau juga menolak konsep kelangkaan. Masalah ekonomi menurutnya bukan scarcity, tapi distribusi yang tidak adil. Dalam Iqtisad Duna, beliau mengganti istilah ekonomi jadi iktisad, yang berarti seimbang. Beliau menyusun teori ekonomi Islam dari sumber primer, bukan menempelkan sistem konvensional. Sekarang kita bahas tokoh yang kedua, yaitu Mahmud Talebani, tokoh revolusioner dari Iran. Beliau vokal banget, menentang ketidakadilan sosial, bahkan sering dipenjara gara-gara itu. Talebani banyak membahas manusia sebagai pelaku ekonomi. Dia menekankan bahwa Homo Islamicus itu bukan sekadar makhluk rasional, tapi juga bermoral. Iya, ekonomi Islam baginya bukan hanya soal sistem, tapi juga etika dan kesadaran sosial. Talebani punya pandangan tegas tentang kepemilikan. Tanah dan sumber daya alam itu milik umum. Individu boleh punya hak pakai, tapi bukan kepemilikan absolut. Hasil kerja boleh dimiliki, tapi sumber daya tidak bisa dimonopoli. Beliau juga bicara tentang kebebasan. Menurutnya, manusia bebas memilih dan bertindak selama tidak melanggar syariah. Dan kebebasan itu penting supaya manusia bisa menjalankan perannya sebagai khalifah. Talebani sangat anti-konsumerisme. Uang harus beredar sehat dan tidak bertumpuk pada orang kaya. Makanya riba dilarang karena itu cara mendapatkan keuntungan tanpa kerja. Pandangan beliau tentang riba luas banget. Semua bentuk keuntungan tanpa usaha dianggap riba. Dan zakat itu adalah cara untuk menciptakan keadilan. Zakat itu bukan sekedar ibadah, tapi mekanisme distribusi sosial. Negara menurut Talebani wajib menjaga keseimbangan ekonomi, seperti membagi tanah yang tidak digarap kepada yang mau mengolahnya, dan menghentikan kekuasaan tuan tanah yang menindas. Negara harus berpihak pada rakyat yang lemah. Dua tokoh yang berbeda, tapi sama-sama ingin keadilan ekonomi tercapai. iya. Pemikiran mereka masih relevan banget sampai sekarang. Semoga diskusi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya Nuraini. Dan saya Nadia Salsabila. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.